Dinas Pendidikan Wan Kebudayaan Kalimantan Selatan berupaya meningkatkan gerak tari Wan Penata Musik di Banua untuk mengikuti Lomba Tari Nusantara di Jakarta di tahun 2020 ini dengan menghadirkan 3 orang narasumber di gelaran workshop tari se-Kalimantan Selatan di NASA Hotel Banjarmasin. Begini, kalau saya akan memberikan masukan begini, saya merasakan Dinas Pendidikan Wan Kebudayaan Kalimantan Selatan berupaya meningkatkan gerak tari Wan Penata Musik di Banua untuk mengikuti Lomba Tari Nusantara di Jakarta tahun 2020 ini dengan menghadirkan 3 orang narasumber, yaitu Kepala Taman Budaya Kalimantan Selatan Suharyanti, seniman sekaligus budayawan Kalimantan Selatan Muhlis Maman, wan dosen jurusan tari pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta Jawa Tengah Dr. Eko Supriyanto di gelaran workshop tari se-Kalimantan Selatan di NASA Hotel Banjarmasin. Workshop tari yang diikuti sebanyak 39 orang yang merupakan perwakilan dari seluruh kabupaten wan kota di Kalimantan Selatan ini dilaksanakan selawas 2 hari, yaitu mulai tanggal 3 sampai 4 Maret 2020. Setiap daerah mengirimkan 3 perwakilan, yaitu penari, penata tari, wan penata musik. Saya pun menolak estetika. Estetikanya kalian ya estetika kalian, ada rumus estetika harus begini, yang mengharuskan siapa? Wong karya sendiri-sendiri kok. Gitu. Jadi ketubuhan itu embodied sebetulnya. Nah, kalau di Indonesia atau minimal di Jawa yang saya tahu, saya baru saja belajar dari Mbah Prapto almarhum Suprapto Surodarmo. Kalau dia bahasanya merasuk itu kan tidak hanya tubuhnya menjadi karakter kelana, ya kan, atau menjadi karakter tokoh siapa gitu, tapi embodiednya itu sudah bebles gitu. Salah seorang narasumber dosen jurusan tari pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta Jawa Tengah, Dr. Eko Supriyanto Wahetakoni Prima TV Kamarian Rabu 4 Maret 2020 mengaku memberikan materi tari dengan sangat nyaman karena mendapatkan masukan untuk saling memahami dari keinginan dan kemauan bubuhan peserta. Kali ini materi yang diberikan, ujar Eko Supriyanto, berkaitan dengan dramaturgi, yaitu bubuhan peserta diminta untuk membedakan dramaturgi tari wan teater agar lebih paham bahwa tugas dramaturg wan pelajaran dramaturgi lebih dipahami dalam konteks dunia tari, bukan konteks teater. Eko Supriyanto berharap kegiatan ini kada hanya 2 hari lantaran antusias bubuhan peserta yang sangat tinggi dalam kegiatan workshop ini. Enggak, justru kayaknya sekarang baru kita ketemu nih titik tengah atau jalan benang merahnya, bahwa sebenarnya Kalimantan mempunyai ciri khas yang sangat berbeda dengan Kalimantan yang lain. Kalimantan Selatan itu punya sangat berbeda dengan Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan lain sebagainya. Dan ini yang harapan saya bisa lebih ditonjolkan, lebih dikuatkan, dan diriset lagi sehingga ini menjadi bahan yang luar biasa untuk ke depan, supaya Kalimantan sudah semakin yakin dengan identitas, gak cuma identitas gerak sih, tapi identitas kesenian dan attitude yang dikerjakan oleh teman-teman di Kalimantan Selatan. Mas Eko sendiri ngeliat gimana nih hasil dari 2 hari workshop ini? Sampai tadi kan juga ada sempat sedikit kayak praktek-praktek gitu. Yeah. Kalau dilihat secara umum dari 2 hari workshop ini gimana? Saya berharap sih bisa lebih dari 2 hari ya, karena antusias teman-teman sangat luar biasa gitu, dan kita bisa banyak mencoba di praktek gitu. Tadi kita cuma hanya beberapa kali aja, 2 kali 3 kali mencoba sesuatu yang kita bisa kerjakan langsung. Tapi harapan saya kalau ini bisa lebih lama, misalnya 3 atau 4 hari, kita bisa lebih banyak mencoba. Tapi bagi saya ini awal mula yang cukup untuk kita bisa saling mengerti, dan paling tidak kita bisa memahami, sepaham bahwa apa yang kita kerjakan adalah untuk kemajuan tari yang ada di Kalimantan Selatan. Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan wan Kebudayaan Kalimantan Selatan Ahmad Subakti berharap bubuhan peserta bisa membagikan ilmu dari hasil workshop ini pada seniman tari wan penata musik di daerahnya masing-masing. Kalau dilihat antusiasme peserta lumayan tinggi ya, karena sampai detik-detik tutup sendiri pun kalau tidak kita cut mungkin akan berlanjut. Karena jarang-jarang seperti Mas Eko sebagai narasumber yang bertaraf internasional yang kita datangkan. Nah, harapannya sendiri Pak setelah selesai workshop ini Pak? Ya, mereka adik-adik kita seniman maupun penata tari koreografer ini bisa menularkan ilmunya ke daerahnya masing-masing. Itu harapan kita, sehingga lestarilah budaya dan seni Kalimantan Selatan. Termasuk keinginan untuk mematenkan 3 gerak tadi Pak? Ya, termasuk itu, mudah-mudahan itu kita coba-coba nanti 3 gerakan. Gedek tadi gedeknya, kujut-kujut dan
satu hal kaki gerakan wayang bonga harus kalau bisa kita itu yang kita bawa. Jadi ciri khas kita Ciri Pak. khas Kalimantan Selatan.